Jangan takut. Apa itu dan dalam lain dia lembut dan cantik dan dewasa yang penuh kasih. Dia menghormati orang tua, jujur, ramah, dan dia berada di sana. Saya kita kasih dan memilih Kemudian dijelaskan Berat lo gue ki. Bebet lo. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, yang telah menciptakan manusia dengan hanya sempurna. Semoga rahmat dan salam dikaruniakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang yang tercinta dan terdiri tiga, kepada keluarga dan para sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan
Selamat dengan ini. Dengan beragam pun ada hubungan yang baik. Artinya melakukan itu tidaklah mudah. Sebab membutuhkan sebuah kesabaran dan ketulusan hati yang tinggi. Dan berbuat baik kepada orang yang miskin, kepada kita juga pekerjaan yang sulit. Kita perlu menolak untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkenal miskin atau baik. Menurut pandangan kita, orang yang miskin kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya tahu rasa. Kita itu sering muncul dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulangan yang beliau menyampaikan. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran? Dan sesungguhnya orang Muhammad berada di atas bumi seperti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW teladan bagi kita dalam segala aspek, termasuk alam yang terwujud. Karena bagaimana kita menjaga istri menjadi Islam secara laku karma. Satu, tingkatan keimanan dan ketakwaan. Dua, tingkatan akhlak Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dan berada di sifat-sifat mulia beliau tersebut jujur, tapi Tali kan iya kisahnya langsung jaga hubungan baik dengan sesama, berkata yang baik, bersikap santun, menolong sesama, dan saling menghargai adalah sentimen akhlak yang terima. Ingatlah kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk lainnya, bahkan dengan jujur dan jujur dan ini sangat penting untuk apa teman dan kita. Dengan sifat jujur kepada diri sendiri dan tidak mudah menyerah, mendapat semua dirinya dengan baik. Hadirin yang saya banggakan, mewujudkan generasi yang merawat syariah bukanlah kita saja. Berarti tidak mungkin dengan yang tulus dan kesalahan yang sungguh-sungguh. Tapi nasi koyo sama yang baik. Yang kita harus seperti kita memiliki hal yang baik. sehari rasa isian lagi sikap lanang atau melu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Selo. Pertama-tama hari yang mulia adalah Ya Allah, ngelapu keringet. Terima kasih.
kita dan orang lain yang menjadi lebihan. Dan kita menciptakan dunia yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arifin melu mlebu suarane mrene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat para tuan guru serta bapak ibu guru yang sedang melihat, saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema mencetak akhlakul karimah, mencetak insan akhlakul karimah. Islam mengedepankan iman yang kemudian melahirkan akhlak. Oleh sebab itu, mencetak akhlak sangat penting bagi seorang muslim. Allah telah menyampaikan dalam kalamnya tentang seorang hamba beriman yang menjadi tauladan bagi muslim, tauladan bagi muslim seluruh umat Islam, yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu seluruh tauladan yang baik bagi umatnya, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi karena kondisi masyarakat Mekah itu jauh dari tuntunan agama. Mereka menyembah berhala dan juga bersuci, juga mempraktikkan riba. Oleh sebab itu, zaman sebelum kenabian disebut zaman jahiliyah. Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman setelah sang Nabi yang telah menyempurnakan akhlak. Ini seharusnya kita syukuri dan jadi semangat untuk kita dalam memperbaiki diri menjadi insan yang berakhlakul karimah. Oleh sebab itu, mulailah sekarang, marilah kita menjadi generasi zaman now yang semangat menegakkan dan merawat akhlak pada setiap langkah hidup kita. Yakinlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mencintai kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang marilah kita amalkan dan mencontoh akhlakul karim, akhlak mulia sang Rasulullah yang anggur kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kebijaksanaan dalam upaya hidupnya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam